Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat taat sehat semua, hari ini kita akan membahas tentang porsi makan. Dan tentunya kita akan menggunakan dalil dari Al-Quran dan hadis sebagai landasannya. Di dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 31, Allah memerintahkan kepada seluruh umat manusia dengan berfirman, "Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap memasuki masjid, dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan." Allah memberikan penjabaran tentang syariat atau perintah untuk tidak berlebihan dalam kaitannya dengan aktivitas makan minum ini melalui lisan Rasulnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, "Tidak ada bejana yang diisi oleh manusia yang lebih buruk dari perutnya. Cukuplah baginya memakan beberapa suapan sekedar dapat menegakkan tulang punggungnya atau memberikan tenaga. Maka jika tidak mau, maka ia dapat memenuhi perutnya dengan sepertiga makanan, sepertiga minuman, dan sepertiga lagi untuk nafasnya." Pada materi ketiga, kita telah mempelajari bahwa syariat tidak berlebih yang berkaitan dengan kuantitas makanan yang kita konsumsi. Ini dapat kita jalankan dengan menggunakan dua strategi, yaitu strategi pengaturan jadwal makan dan strategi pengaturan porsi makan. Strategi pengaturan jadwal makan yang telah dibahas pada beberapa materi sebelumnya, yaitu seperti menjalankan puasa intermittent atau intermittent fasting dan memperhatikan proses cerna makanan di dalam lambung. Ini tujuannya adalah untuk mengatur jumlah atau total asupan makanan dalam sehari, yang tentunya hal ini harus disesuaikan dengan kondisi tubuh dan aktivitas kita masing-masing setiap harinya. Sedangkan untuk strategi pengaturan porsi makan yang akan dibahas sekarang ini, tujuannya adalah untuk mengatur jumlah makanan yang akan dikonsumsi di setiap aktivitas makan. Singkatnya seperti ini. Jadi kalau pengaturan jadwal makan ini untuk mengatur total asupan makanan harian dalam satu hari dari pagi sampai malam. Sedangkan untuk pengaturan porsi makan ini untuk mengatur jumlah makanan di setiap kali kita akan makan. Sekarang ini dalam urusan makan dan mengisi perut, mayoritas kita terlalu berpatokan pada rasa kenyang atau rasa penuh di perut. Salah satu dampak dari membiasakan diri makan sampai perut penuh adalah munculnya rasa malas. Seperti misalnya malas melayani suami, malas menjaga vitalitas tubuh, malas memperindah diri di hadapan suami, malas merawat rumah, malas mencuci piring kotor yang sudah sampai menggunung di wastafel dapur, malas mencuci pakaian kotor yang sampai menggunung di pojokan, malas melipat cucian bersih, malas memasak makanan yang sehat untuk keluarga, malas menemani anak bermain, malas menemani anak mengeksplor alam, dan malas-malas yang lainnya. Dan ini semua akan berpengaruh pada kesehatan jiwa dan raga. Misalnya ketika seseorang malas membersihkan rumahnya atau lingkungan tempat tinggalnya, maka keluarganya akan rentan sakit, akan rentan terserang penyakit. Ya, jadi raganya akan sakit. Di sisi lain, ketika rumah atau lingkungan tempat tinggalnya kotor dan berantakan, pikiran juga cenderung akan berantakan. Dan tentu saja jin akan senang membersamai orang-orang yang tidak menjaga kebersihan diri dan lingkungannya, lalu menggodanya untuk melakukan hal-hal yang tidak disukai Allah. Subhanallah, hanya dari satu kemalasan saja lalu bisa berdampak ke banyak hal, jiwa dan raga. Oleh karena itu, syariat tidak berlebih dalam kaitannya dengan aktivitas makan minum ini harus kita jalankan agar kita dapat terhindar dari dampak-dampak buruk seperti yang disebutkan ini. Ada dua cara yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengatur porsi makan.
seperti dalam hadis yang disebutkan sebelumnya. Yang pertama adalah makan beberapa suap saja pada setiap kali aktivitas konsumsi, sekedar untuk menegakkan tulang punggung, supaya punya tenaga untuk melakukan aktivitas sehari-hari dalam rangka menghamba kepada Allah. Dan yang kedua adalah hanya sepertiga bagian perut saja yang diisi dengan makanan pada setiap kali aktivitas konsumsi. Dua cara pengaturan porsi makan yang diajarkan oleh Rasulullah ini akan menjadi pondasi ketika kita akan menerapkan pengaturan pola makan berdasarkan ilmu nutrisi yang sudah kita pelajari. Kita harus selalu mengingat bahwa aktivitas makan itu pada dasarnya adalah bertujuan untuk mengasup sumber energi dan nutrisi yang dibutuhkan oleh sel-sel tubuh supaya tubuh dapat beroperasi secara normal setiap hari. Sebagai review, untuk mengingat kembali bahwa ada 3 nutrisi makro yang harus kita asup setiap hari, yaitu protein, lemak, dan karbohidrat. Protein adalah zat gizi yang digunakan sebagai bahan baku penyusun atau pembangunan tubuh kita. Sedangkan lemak dan karbohidrat adalah zat gizi yang digunakan sebagai sumber energi untuk seluruh mesin di tubuh kita. Dalam pengaturan porsi makan, protein harus selalu menjadi yang utama, baik itu protein yang bersumber dari produk hewani maupun yang bersumber dari produk nabati. Sedangkan sumber energinya, kita boleh memilih sumber energi mana yang akan lebih banyak porsinya. Entah itu sumber energi yang berupa lemak atau sumber energi yang berupa karbohidrat, baik itu yang dari produk hewani maupun nabati. Dalam kaitannya dengan pengaturan porsi berdasarkan pilihan sumber energi ini, ada 2 metode yang bisa kita gunakan, high fats diet dan high carbs diet. High fats diet atau pola makan tinggi lemak adalah metode pengaturan porsi makan di mana sumber energi yang banyak diasup adalah berupa lemak, baik itu yang bersumber dari produk hewani maupun produk nabati. Sedangkan high carbs diet atau pola makan tinggi karbohidrat atau glukosa adalah metode pengaturan porsi makan di mana sumber energi yang banyak diasup adalah karbohidrat atau glukosa, baik itu yang bersumber dari produk hewani maupun produk nabati. Kedua jenis metode ini tetap memprioritaskan pada protein atau high protein, karena protein adalah batu bata pembangun tubuh secara keseluruhan. Bedanya hanya terletak pada pemilihan sumber energinya saja. Yang satu memilih lebih banyak lemaknya, yang satu memilih lebih banyak karbohidratnya. Kedua jenis metode ini pada dasarnya baik, ya. Namun dalam perjalanan fat loss atau pengurangan lemak tubuh yang saya jalani dulu, saya lebih sering memakai metode yang pertama ini, yaitu high fats diet. Saya pribadi. Saya pribadi dulu memilih yang ini. Mengapa saya memilih pola makan tinggi lemak atau high fats diet? Alasan yang pertama, karena lemak alami adalah sumber energi yang tidak memicu produksi insulin. Sedangkan sumber energi berupa karbohidrat atau glukosa, walaupun dari sumber yang alami sekalipun, jika dikonsumsi terlalu banyak akan membuat tubuh memproduksi banyak insulin sehingga kita cenderung lebih cepat merasa lemas dan lapar. Alasan yang kedua, karena asupan lemak alami yang tinggi dapat membantu meningkatkan produksi hormon tertentu, misalnya hormon yang berkaitan dengan sistem reproduksi. Dan alasan yang ketiga adalah lemak alami dapat membantu keseimbangan hormon secara keseluruhan. Tetapi harus perlu dicatat nih, bahwa sahabat semua tidak harus memilih metode yang sama dengan yang saya pilih dulu. Kalau saya memilih high fats diet, ya sahabat tidak perlu memilih metode yang sama high fats diet juga. Tidak ya, silahkan memilih sendiri metode mana yang ingin dijalankan.
Sesuaikan dengan kondisi masing-masing. Jika memang sumber makanan alami yang tersedia setiap hari di rumah sahabat adalah yang lebih dominan mengandung karbohidrat atau glukosa, maka tidak apa-apa jika yang dijalankan adalah metode high carbs diet ini. Sekali lagi, metode manapun yang akan dipilih, entah itu high fats diet ataupun high carbs diet, prioritas utamanya harus selalu jatuh kepada protein, baik itu protein yang hewani maupun protein dari produk nabati. Lebih jauh lagi, berikut ini adalah tambahan penjelasan singkat tentang porsi masing-masing sumber makanan yang mengandung nutrisi makro dalam satu kali aktivitas makan, artinya dalam satu kali jadwal makan. Yang pertama adalah porsi sumber makanan yang mengandung protein. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa porsi sumber protein harus lebih banyak atau yang paling banyak atau yang paling utama dibandingkan dengan porsi nutrisi yang lainnya. Untuk porsi sumber makanan yang mengandung protein dari produk hewani yang padat seperti ikan, telur, daging merah, daging unggas, dan yang lain-lainnya itu kurang lebih sebesar telapak tangan. Untuk porsi sumber makanan yang mengandung protein dari produk hewani yang cair seperti susu itu kurang lebih 1 gelas. Untuk porsi sumber makanan yang mengandung protein dari produk nabati alami berupa biji-bijian polong itu kurang lebih 1 genggam. Untuk porsi sumber makanan mengandung protein dari produk nabati yang minim olahan seperti tahu dan tempe itu kurang lebih sebesar telapak tangan. Penting untuk dicatat bahwa jenis-jenis sumber makanan yang mengandung protein yang disebutkan di atas ini bukan untuk dikonsumsi semuanya secara bersamaan di setiap kali jadwal makan. Selanjutnya adalah pembahasan tentang porsi sumber makanan yang mengandung lemak. Untuk porsi sumber makanan yang mengandung lemak dari produk hewani, baik itu yang bentuknya padat maupun yang cair seperti susu, penjelasannya sama seperti penjelasan sebelumnya pada penjelasan tentang porsi sumber makanan yang mengandung protein. Jadi kurang lebih sebesar telapak tangan, dan untuk yang cair seperti susu itu kurang lebih 1 gelas. Karena produk hewani baik itu yang padat maupun yang cair itu mengandung protein sekaligus lemak. Sedangkan untuk porsi sumber makanan yang mengandung lemak dari produk nabati, kalau berupa kacang-kacangan itu kurang lebih 1 genggam. Kalau bentuknya alpukat itu kurang lebih setengah sampai 1 buah. Kalau kelapa parut kurang lebih 1 genggam. Kalau santan itu kurang lebih 1 gelas. Kalau untuk porsi sumber makanan yang mengandung lemak yang berbentuk lemak cair dan padat seperti minyak zaitun, minyak kelapa atau butter, ghee dan yang semisalnya itu kurang lebih sekitar 1-2 sendok makan. Sekali lagi penting untuk dicatat bahwa jenis-jenis sumber makanan yang mengandung lemak yang ditulis ini bukan untuk dikonsumsi semuanya secara bersamaan di setiap kali jadwal makan, ya. Ini hanya penjelasan satu persatu saja. Selanjutnya adalah porsi sumber makanan yang mengandung karbohidrat. Untuk porsi sumber makanan yang mengandung karbohidrat dari produk hewani cair seperti susu itu kurang lebih 1 gelas. Kalau untuk madu kurang lebih 1-2 sendok makan. Untuk porsi sumber makanan yang mengandung karbohidrat dari produk nabati seperti biji-bijian serealia itu kurang lebih 1 genggam. Untuk umbi-umbian itu kurang lebih 1 umbi sebesar kepalan tangan. Kalau untuk buah-buahan masak itu kurang lebih 3-5 potong. Untuk sayur yang berbentuk daun atau batang kurang lebih 1 genggam. Sekali lagi penting untuk diingat dan dicatat bahwa jenis-jenis sumber makanan yang mengandung karbohidrat ini yang ditulis ini bukan untuk dikonsumsi semuanya secara bersamaan. Ya, ini hanya penjelasan satu persatu saja. Selain itu, berdasarkan pengalaman saya pribadi pada jadwal makan terakhir
Sebaiknya porsi sumber makanan yang mengandung karbohidrat itu baik dari yang produk hewani maupun produk yang nabati itu tidak usah terlalu banyak, atau dengan kata lain dibatasi. Karena seperti yang telah sering dijelaskan bahwa karbohidrat atau glukosa yang terlalu banyak akan memicu produksi insulin yang banyak juga. Yang jika kadar insulin ini terlalu banyak, maka akan memunculkan efek lemas dan lapar karena proses turun naiknya glukosa. Nah, apabila di jadwal makan terakhir itu kita terlalu banyak mengonsumsi atau mengasup sumber makanan yang mengandung karbohidrat, maka biasanya di pagi hari, besok paginya ketika kita bangun tidur itu akan terasa sangat lapar. Jadi laparnya itu lebih intens gitu kerasanya. Makanya sebaiknya untuk jadwal makan terakhir itu sebaiknya dibatasi. Bukan tidak ada tapi dibatasi jumlah atau porsi sumber makanan yang mengandung karbohidrat atau glukosa. Penjelasan metode diet dan porsi sumber-sumber makanan yang mengandung nutrisi makro berupa protein, lemak, dan karbohidrat yang sudah dijelaskan tadi adalah kurang lebih bentuk ideal dalam pengaturan porsi makan. Namun bagaimanapun pengaturan porsinya, kita tetap harus kembali pada pondasi awal, yaitu 2 cara yang diajarkan oleh Rasulullah ini. Selain itu, saya ingin tekankan sekali lagi bahwa kita tidak harus menerapkan pengaturan porsi makan secara detail seperti bentuk ideal yang sudah saya paparkan tadi. Silahkan sahabat mengatur sendiri kombinasi sumber makanannya, menyesuaikan dengan situasi dan kondisi keuangan masing-masing. Tidak usah terlalu dipusingkan, apalagi sampai harus menimbang-nimbang makanan yang akan dikonsumsi. Harus berapa gram, dan sebagainya. Tidak perlu seperti itu. Tidak usah juga terlalu repot dengan urusan menu-menu dan resep-resep. Yang perlu kita pastikan hanya 4 ini saja. Yang pertama, sumber makanan yang kita konsumsi itu halal dan thayyib. Yang kedua, lalu sumber makanan yang sudah kita pilih itu yang halal dan thayyib itu kita olah secukupnya dengan cara yang halal dan thayyib juga. Lalu yang ketiga, kita mengatur jadwal makan agar total asupan harian tidak berlebihan, menyesuaikan dengan kondisi tubuh dan aktivitas masing-masing sepanjang hari. Dan yang terakhir adalah mengatur porsi makan juga dengan cara yang tidak berlebihan, yaitu makan secukupnya beberapa suap saja atau mengisi perut sebanyak sepertiganya saja. Cukup ini saja yang kita perhatikan supaya badan kita lebih enteng, supaya kita lebih leluasa bergerak dan melakukan aktivitas sehari-hari dalam rangka beribadah atau menghamba kepada Allah selama kita hidup di atas muka bumi ini. Semangat mengamalkan ilmu, semoga Allah senantiasa memudahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.